Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Sampai hari ini kami merasakan betapa banyak kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu kami yakin dan percaya hari ini dan hari-hari kami ke depan nanti Engkau pun akan selalu menyertai dan memberkati. Kami mau Tuhan menuntun hati dan pikiran kami, hidup kami senantiasa di dalam kuasa-Mu, dan ajarlah kami di dalam firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 10 Juli 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 48 ayat 11. Dalam bahasa Batak, Pesalmen 48 ayat 10 sada. Demikianlah dikatakan. Suman tugoar mudo baritam ali di bata, ro di ujung ni tanoon, gok hati gorando siamun mi. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yerusalem adalah kota kebanggaan Israel. Yerusalem adalah ibu kota negara di mana Bait Allah ada berdiri di sana. Yerusalem adalah kota kebanggaan, kota yang diidam-idamkan semua umat Tuhan. Menurut keyakinan mereka, selama Bait Allah masih ada, bahwasanya mereka meyakini kalau Allah ada dan hadir menyertai dan memberkati mereka. Dan ini diungkapkan dalam kekaguman pemazmur di dalam Mazmur 48 ini. Itu boleh kita baca mulai dari ayat 2 hingga ayat yang keempat. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah benteng pertahanan. Allah memampukan bangsa ini mengalahkan bangsa-bangsa lain, sekalipun mereka jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Kehadiran dan penyertaan Allah lah yang membuat bangsa ini dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain dalam peperangan. Karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur memuji dan memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya sebagaimana yang diungkapkan di dalam renungan kita hari ini. Di dalam kebesaran dan kekuasaan Allah, seluruh umat, bahkan bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel pun melihat betapa kuat dan besarnya Tuhan, betapa penuh keadilannya Dia di dalam kehidupan umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita melihat kebesaran Tuhan bekerja dalam hidup kita? Apakah kita tetap melihat kebaikan Tuhan, kemahakuasaannya terjadi, atau besar ketika kita luput dari persoalan, ketika kita sedang di dalam keadaan baik-baik saja? Saudara,
Tentu renungan kita pada hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana perjalanan bangsa Israel. Bagaimana mereka pun mengalami tekanan, mengalami kesulitan, menghadapi mara bahaya, bahkan diancam kematian. Tetapi dalam perjalanan umatnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan pemazmur dapat melihat, mengalami, dan tentu dia menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan sungguh-sungguh memberi kekuatan dan memberikan pertolongan kepada mereka. Tentu Allah itu tetap menjadi Allah yang sama sampai hari ini. Allah bangsa Israel pun adalah Allah kita, yang juga sampai hari ini dia tetap kuat, tetap setia, penuh kuasa dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita menyaksikan Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah melalui diri kita pun semakin banyak orang yang melihat kemahakuasaan Allah. Melalui diri kita semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan terjadi atas hidupnya. Sebagaimana yang dikatakan renungan kita hari ini, pemazmur memasyurkan nama Tuhan. Pemazmur menyaksikan nama Tuhan. Hari ini pun kita diajak untuk menyaksikan Tuhan di dalam hidup kita. Jika pada waktu dulu bait Allah adalah pertanda kehadiran Allah ada di sana, tentu hari ini bait Allah itu adalah diri kita, hidup kita, hati kita. Dan Allah hadir di mana saja. Dia omnipresent. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah menyatakan kehadirannya di dalam Roh Kudus yang ada di setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasakanlah penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dan nikmati kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya setiap hari di dalam kehidupanmu. Marilah terus menyembah dan memuliakan Allah. Percaya sepenuhnya hanya kepada Dia. Jika kita mengalami banyak hal dalam kehidupan, baik susah maupun senang, sehat atau sakit, berhasil ataupun gagal, yakin dan percayalah ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan jika kita yakin ada campur tangan Tuhan di dalamnya, tentu sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 28, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tetap semangat ya. Tetaplah penuh pengharapan di dalam Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus yang telah dicurahkan menjadi roh kekuatan, roh keberanian untuk kita dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan kuat, teguh, dan berpengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Kiranya kita tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia dan mengakui Dia di dalam kehidupan kita, baik melalui perkataan, terlebih-lebih dalam perbuatan. Tuhanlah yang memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami merasakan betapa besarnya Engkau, betapa maha kuasanya Engkau atas hidup kami. Tak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami atas kendali dan kekuatan kami, tetapi semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu biarlah kami tetap percaya dan terus berpengharapan hanya kepadamu. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan, tapi biarlah hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dan andalan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku firman-Mu dan tetap taat setia di dalam perkataan dan perbuatan untuk memuji Engkau. Biarlah kami dipakai menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami sampai pada hari ini. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami. Usaha dan perjuangan kami janganlah menjadi sia-sia, karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberikan yang terbaik untuk kami. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang lemah dan yang sedang berduka cita. Berikan juga lah ya Bapa kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kepulihan, kesehatan yang daripadamu menjadi bagian mereka, kekuatan dan penghiburan yang daripadamu menjadi sukacita bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan biarlah kami senantiasa memuji-muji Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.